Labirin psikologis yang jauh ke dalam akan mempengaruhi bagaimana kita mengirim dan menerima pesan. Ini bukan hanya soal kata-kata, akan tetapi tentang bagaimana pikiran, pengalaman, dan emosi kita memaknai sebuah kalimat. Maka tak heran jika sebuah kalimat sudah dijelaskan dengan benar-benar jelas dan berulang, namun tetap saja terjadi kesalahpahaman hingga menghadirkan kebingungan dan frustasi. Pernahkah kalian mengalaminya? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali dengan saya Lingga. Di video kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati karya Oh Soo Yang, seorang perempuan yang berprofesi sebagai dosen dan pakar komunikasi yang terkenal asal Korea Selatan. Lalu tentang apakah buku ini dan kenapa harus kita bahas? Simak sedikit pembahasannya karena satu kalimat dari sebuah buku bisa mengubah hidup kamu. Oh Soo Yang menghadirkan buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati untuk menjawab salah satu sebab mengapa dalam pembicaraan sering terjadi kesalahpahaman. Pendekatan psikologis digunakan dalam buku ini untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Penulis menegaskan bahwa kesalahpahaman dalam sebuah pembicaraan masih banyak terjadi, di mana ini juga sering menjadi penyebab terjadinya kerusakan hingga hancurnya hubungan manusia, terutama jika itu dibiarkan berlarut-larut. Lalu apa yang sebenarnya menjadi akar masalahnya? Sebuah ungkapan mengatakan bukan apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana cara kamu mengatakan. Nah, inilah kunci utamanya. Penulis menjelaskan dengan tegas bahwa faktor psikologi menjadi titik awal mempengaruhi pembicaraan. Melalui buku ini, kita juga diajak mengenal lebih dekat mengenai beberapa konsep psikologi yang berperan dan mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi. Konsep jendela Johari. Konsep ini mengatakan jika dari 4 aspek yang terkandung di dalamnya tidak berjalan dengan baik, maka bisa memicu kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Contohnya begini, Anda memiliki seorang teman yang sangat sensitif. Pada satu waktu, kalian memujinya dengan mengatakan, "Wah, baju kamu bagus. Kamu jadi kelihatan kurus pakai ini." Nah, sebenarnya kamu kan ingin memuji dia toh? Tapi alih-alih dia terpuji, malah justru cemberut dan mengatakan bahwa kamu menghina dia. Hal yang demikian ini disebut dengan istilah blind area, di mana orang lain diminta mengetahui apapun tentang dirinya, tapi orang lain tidak mengerti dan menyadarinya karena ya mana yang tahu, siapa yang ngerti coba. Jelasnya bahwa kecenderungan orang akan berbicara atau berkomunikasi didasarkan hanya dari sudut pandangnya saja dan mengabaikan sudut pandang dari sisi orang lain. Lalu jika seperti itu, siapa yang salah? Tulis di kolom komentar. Tak hanya itu, penulis juga membahas beberapa faktor psikologis lainnya yang tak kalah penting, seperti Invisible Gorillas Experiment, Cognitive Misleading Effect, Confirmation Bias, Amygdala Dichotomy, Love of Similarity, dan Instinctively. Semua konsep ini membantu kita memahami alasan psikologi mengapa kesalahpahaman dalam berkomunikasi tidak bisa dihindari. Bagaimana? Apakah kalian memahami ini? Kalau iya, mari kita pahami lebih lanjut melalui 5 insight menarik dari buku Seni Berbicara Tanpa Sakit Hati ini. Insight yang pertama adalah kesan pertama sangat menggoda. Oh bukan,
Kesan pertama sangat krusial dan memiliki dampak besar karena orang cenderung menilai dengan cepat tanpa banyak usaha. Dan fenomena ini disebut dengan efek kikir atau cognitive measure, yaitu kondisi penghematan energi mental di mana tanpa melakukan analisa dan hanya meyakini informasi yang relevan. Oh Soo-hyang mengungkapkan bahwa penampilan yang baik sering dikaitkan dengan kemampuan sosial, etos kerja, pengaturan diri, dan menjadi penting karena bisa membuka, menutup, atau bahkan merusak komunikasi. Kemudian, kesan positif dan menyamakan frekuensi bisa dihadirkan dengan senyum tulus dan mimik wajah yang menenangkan. Contoh kesalahpahaman akibat cognitive measure adalah seorang istri marah pada suaminya ketika istri mengatakan sesuatu hal yang cukup penting. Dan si suami mengernyitkan dahi untuk berpikir mengenai apa yang dikatakan oleh si istri. Namun ternyata si istri marah mengira suaminya menyepelekan. Dan hingga beberapa waktu suami akhirnya meminta maaf dan berbaikan. Namun ternyata si istri masih marah lagi karena melihat suaminya tertawa kecil ketika minta maaf. Padahal tawa kecil itu kan ekspresi dan ungkapan gemes si suami pada istrinya. Lah, balik. Solusi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini adalah menghadirkan ketulusan, senyum lembut, dan penampilan menarik. Pakaian menarik bukan hanya tentang estetika, tapi tentang menghargai dan menunjukkan keseriusan. Saat meminta maaf, pastikan ekspresi wajah, nada suara, dan gestur tubuh selaras dengan ketulusan yang ingin disampaikan. Berlatihlah untuk senantiasa tersenyum dan membuka diri untuk menaklukkan efek kikir yang ada di benak lawan bicara. Hayo, siapa yang istrinya ngambekan, suka merajuk? Coba ditulis di kolom komentar. Insight yang kedua adalah bahayanya berkata apa saja. Menurut Oh Soo-hyang, penggunaan kata ini jika berlebihan bisa menjadi indikasi gangguan kepribadian dependent, di mana seseorang cenderung bergantung pada orang lain karena tidak dapat membuat pilihan atau keputusan untuk dirinya sendiri. Penulis menegaskan bahwa kata apa saja tidak pernah menjadi ekspresi pertimbangan yang baik. Ini adalah jalan pintas yang sering kita gunakan, namun justru menjerumuskan kita pada kesalahpahaman. Seolah-olah kita meminta lawan bicara kita untuk membaca pikiran kita. Padahal itu adalah hal yang mustahil. Misalnya gini, contoh yang paling umum adalah hubungan antara kamu dan kekasihmu. Ceritanya mau makan siang nih. Kamu bertanya, mau makan di mana? Jawaban pacarmu, terserah, apa aja. Terus mau makan apa? Ya terserah, apa aja. Kamu telah mencoba menawarkan beberapa pilihan, tapi jawabannya tetap sama. Terserah, apa saja. Akhirnya kamu memutuskan untuk makan di sebuah tempat yang kamu tahu, tapi tiba-tiba dia bilang, "Yah, kok makan di sini? Aku lagi gak pengen makan ini." Dan ini seringkali menjadi pemicu kekesalan, frustasi, karena kita merasa sudah berusaha, tetapi keinginan kekasih tidak tersampaikan dengan jelas. Dia memaksa kita memahami keinginannya tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Padahal dia sendiri nggak tahu loh dia kepengen apa. Pastikan terbiasa untuk menyatakan pendapat kita dengan jelas. Cobalah untuk membuat pilihan meskipun itu hanya pilihan kecil. Ganti kata apa saja dengan kalimat yang lebih spesifik, lebih menjelaskan. Misalnya, aku lagi pengen yang berkuah. Kamu ada ide nggak? Atau aku lebih suka makanan bumi daripada langit. Dengan begitu, Anda memberikan petunjuk yang jelas kepada lawan bicara, mengurangi kemungkinan salah paham, dan menunjukkan bahwa Anda juga menghargai percakapan itu. Kemudian, jangan pernah memaksa orang lain untuk memahami keinginan kita tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Komunikasi yang efektif adalah tanggung jawab kedua belah pihak. Insight yang ketiga adalah setara dengan teknik A-level. Penulis menekankan bahwa untuk membuat percakapan menjadi efektif,
kita harus bisa berada pada level yang sama dengan lawan bicara kita. Ini bukan soal status atau jabatan, melainkan tentang level cara kita berkomunikasi. Salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan pesan dan memastikan inti pembicaraan sampai dengan baik adalah dengan menirukan nada lawan bicara. Coba bayangkan, Anda sedang berbicara dengan seorang manajer yang gaya bicaranya tegas, singkat, dan langsung pada poinnya. Jika Anda membalas dengan gaya yang bertele-tele dan penuh basa-basi, pesan Anda akan sulit diterima. Dan sebaliknya, jika Anda membalasnya dengan nada yang sama, tegas dan lugas, dia akan lebih mudah memahami maksud Anda. Dengan berbicara sesuai dengan kecenderungan lawan bicara kita, perkataan kita akan lebih mudah dipahami. Perlu digarisbawahi bahwa menirukan nada suara bukan berarti menjiplak atau mengejek, melainkan cara kita menyelaraskan diri. Hal ini memiliki tujuan untuk mencegah situasi percakapan terdistorsi. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Kita harus terus berlatih tentang kepekaan terhadap gaya bicara orang lain. Dengarkan dengan seksama, tidak hanya apa yang mereka katakan, tapi juga lihat dan rasakan bagaimana mereka mengatakannya. Apakah mereka berbicara cepat atau lambat? Atau tandanya tinggi atau rendah? Apakah mereka sering menggunakan contoh atau lebih suka data statistik? Sesuaikan tempo dan gaya bicara Anda dengan mereka. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan berusaha memahaminya. Ini akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan dihargai, sehingga komunikasi dapat berjalan tanpa hambatan. Insight yang keempat, yaitu kata tidak cenderung negatif. Penulis Oh Soo-hyang mengungkapkan bahwa banyak orang cenderung menggunakan kata-kata negatif karena secara psikologis mereka sudah terbiasa memandang dunia dari sisi negatifnya. Parahnya, kata-kata ini seperti tidak, bukan, atau jangan bisa memiliki dampak yang ambigu dan tidak jelas. Kata negatif tidak memiliki makna yang begitu spesifik sehingga sangat mudah dimaknai dan disalahpahami sehingga bisa merusak suasana hati. Contohnya begini, ketika Anda mengerjakan proyek, tim rekan Anda mengatakan dengan singkat dan santainya bahwa ide ini nggak bagus. Sekilas tidak terasa apa-apa, namun kebenarannya komentar ini tidak memberikan masukan sama sekali dan bisa menimbulkan kesalahpahaman karena komentarnya cenderung seperti mengejek atau meremehkan. Mungkin akan jauh lebih baik jika dia mengatakan, ide ini bisa kita kembangkan lagi, dan bagaimana jika kita fokus pada X dan Y? Perhatikan dan rasakan bagaimana perbedaan kata-kata bisa mengubah suasana dari negatif menjadi lebih terkonstruktif. Untuk itu, kita harus benar-benar menghindari penggunaan kata-kata negatif ketika berbicara. Ubah fokus konversi kata dari tidak boleh menjadi apa yang seharusnya dilakukan. Daripada kamu tidak boleh telat, katakan saja datanglah tepat waktu. Cara ini tidak hanya membuat pesan Anda lebih jelas dan akurat, tetapi juga menciptakan suasana percakapan yang lebih positif. Karena lawan bicara terasa lebih dihargai dan merasa dibutuhkan. Dengan begitu, Anda bisa menghindari kesalahpahaman dan memancarkan energi yang lebih baik kepada lawan bicara Anda. Insight yang kelima, kata karena lebih terkesan tidak menghargai. Insight terakhir ini cukup menarik sebab penggunaan kata karena ternyata bisa menjadi wujud rasa tidak menghargai. Penulis menjelaskan bahwa kata karena cenderung menggambarkan alasan atau mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain atau mungkin lingkungan. Tanpa sadar, kita sering menggunakan kata ini untuk membenarkan kesalahan atau kegagalan kita. Membuat lawan bicara merasa tidak dihargai karena seolah-olah merekalah penyebabnya. Dan ini berlaku juga pada suatu keadaan. Ya, keadaan yang disalahkan.
Pernah kan? Contoh nyata yang paling konkret adalah seorang teman kantor yang selalu datang terlambat. Dan dia juga selalu berucap, maaf terlambat, jalan macet. Lah, padahal semua tahu bahwa jalan menuju kantor yang mana berada di titik pusat kota selalu dalam kondisi macet setiap pagi. Bukannya mengubah jam berangkat, tapi malah menyalahkan kondisi. Sangat terasa kalimat itu melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada faktor eksternal. Dan kacaunya, jika faktor yang dilempari tanggung jawab itu adalah teman sekantor, pastilah terjadi kekacauan dalam dunia pertemanan yang penuh persaingan itu. Jika hal ini ingin melekat dan menjadi kebiasaan, langkah paling mudah adalah dengan mengubah kata karena menjadi berkat. Atau kata ganti lainnya yang lebih positif. Coba rasakan. Saya jadi rajin berangkat pagi berkat macet di jalanan. Atau berkat macet aku jadi manusia disiplin. Pasti rasanya akan berbeda dan pasti memberikan dampak positif. Buku ini sangat nyaman untuk memahami aspek psikologis dalam hubungan dan komunikasi. Tidak seperti buku psikologis pada umumnya yang seringkali mungkin terasa lebih berat dan teoritis. Oh Soo Hyang berhasil mengemasnya menjadi bacaan yang sangat ringan, mudah dicerna dan yang paling penting sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Penjelasan tentang jendela Johari dan berbagai efek psikologis lainnya terasa begitu personal. Seolah penulis sedang bercerita langsung kepada kita tentang kenapa kita sering salah paham. Penulis memecahkan masalahnya secara detail dari bab-bab besar. Beliau mengurainya menjadi sub-sub bab yang singkat, padat, dan sangat jelas. Penulis memberikan contoh terlebih dahulu dari sebuah pokok pembahasan, kemudian menjabarkan secara singkat dan memberikan teori sehingga pembahasan tiap subbabnya itu sangat mudah dipahami dan diresapi. Contoh-contohnya yang diberikan pun sangatlah spesifik dan realistis. Mulai dari percakapan dengan pasangan, dengan rekan kerja, hingga orang yang baru kita kenal. Ini membuat setiap poin terasa lebih hidup dan nyata. Buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, tapi bahasa terjemahannya sangat mudah dipahami. Luar biasa sekali nih translatornya. Rasanya hampir sama seperti membaca dengan bahasa keseharian umum orang Indonesia. Tidak ada struktur kalimat yang rumit dan berbelit. Terjemahan yang baik seperti ini membuat kita bisa fokus pada substansi buku ini, tanpa harus pusing memikirkan maknanya kembali. Karena ada beberapa buku yang terjemahannya itu begitu sulit dipahami. Malah sebagian orang mengatakan lebih enak baca buku aslinya yang berbahasa asing daripada membaca buku terjemahannya itu sendiri. Aneh kan? Kemudian ada satu hal lagi yang membuat saya sangat menarik dan menjadi poin kritis, yaitu beberapa judul subbab ditulis berkebalikan dengan isi pembahasan di dalamnya. Misalnya judul subbab mengenai kebiasaan memegang pena agar bisa mendengarkan dengan baik. Dari judulnya, kita pasti berpikir bahwa penulis akan menyarankan kita untuk mencatat. Padahal isi pembahasannya justru sebaliknya. Kita malah disarankan untuk tidak mencatat agar percakapan lebih tulus. Mungkin ini adalah strategi untuk menarik perhatian pembaca dan membuat kita selalu berpikir kritis tentang judul-judul yang kita baca. Terakhir, saya merasa ada satu kondisi yang kurang pas. Saya rasakan seperti pada bab kebiasaan memegang pena agar mendengarkan dengan baik. Pada subbab ini menjelaskan bahwa mencatat pembicaraan orang, baik dalam kondisi formal apalagi non-formal, ternyata kebiasaan buruk karena seperti tidak menghargai orang lain sedang berbicara. Padahal saya sendiri sering menjumpai, terutama dalam kondisi formal, ketika dalam beberapa kunjungan, masing-masing delegasi mereka juga membawa catatan kecil dan mencatat beberapa pokok pembahasan. Nah, di sini letak tidak relevannya subbab ini. Mungkin kondisi yang saya temui. Sekali lagi, buku ini menurutku luar biasa. Sangat recommended, menjadi teman untuk meningkatkan value atau kualitas diri, khususnya dalam hal komunikasi
dan percakapan dari perspektif psikologi manusia. Selain itu, buku-buku seperti ini juga membawa kita mengubah cara pikir kita, membentuk pikiran yang lebih positif. Buku Seni Berbicara Tanpa Sakit Hati ini cocok untuk siapa saja yang ingin memahami bagaimana psikologi manusia, khususnya dalam hal komunikasi dan percakapan. Siapapun bisa mendapatkan manfaat, tapi yang telah mempelajari teori dan segera bertindak, mungkin akan merasakan lebih cepat. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ya? Aku sering tersinggung dengan perkataannya. Apa ada yang salah denganku? Atau ya, buku ini memberikan prinsip-prinsip yang bisa dicoba untuk memulai menjawab pertanyaan itu dan mengambil langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tunggu apa lagi? Kalian harus baca buku ini. Langsung saja kalian dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda, atau kalian bisa klik link di deskripsi. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan insight-insight menarik dari buku lainnya. Di Ruang Baca, kita nggak hanya membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar mengenai bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Sekali lagi, satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya, selamat membaca dan semoga harimu penuh gairah. Assalamualaikum.